Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap kalian baik dan sehat ya. Baik adik-adik, sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, kakak ingin memperkenalkan diri kembali terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Wardah Fadilah, kakak mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik adik-adik kelas 2B, hari ini kita akan mempelajari tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 4, mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas materi mengenai suku atau asal daerah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam suku bangsa di dalamnya. Tentunya adik-adik sendiri pasti sudah menyadari hal tersebut. Berbagai kebudayaan dari suku bangsa yang ada di Indonesia juga sudah masuk ke lapisan masyarakat, sehingga menghadirkan kekayaan kultur yang menarik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah. Dari segi populasi sendiri, suku Jawa memiliki angka paling tinggi, bahkan mencapai 41% dari total populasi di Indonesia. Nah adik-adik, apakah ada yang tahu apa itu suku bangsa? Suku adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Sedangkan bangsa adalah mereka yang tinggal bersamaan dalam suatu daerah tertentu yang memiliki berbagai macam kesamaan. Tidak hanya di Indonesia adik-adik, seluruh negara di dunia pun memiliki keragaman suku dan bangsa. Semua suku bangsa di dunia pasti memiliki perbedaan satu sama lain yang menjadikannya istimewa. Adik-adik, apa saja perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia? Yang pertama ada perbedaan bahasa. Setiap suku bangsa di dunia pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Setiap bangsa memiliki suku dan setiap suku memiliki bahasanya masing-masing. Sebagai contoh, Indonesia memiliki beragam suku seperti yang pertama suku Jawa. Suku Jawa memiliki populasi terbanyak di Indonesia. Dengan mayoritas tinggal di Pulau Jawa, suku ini terkenal dengan kebudayaan yang sudah mendunia. Salah satunya adalah alat musik gamelan yang merupakan tradisi turun-temurun. Yang kedua ada suku Betawi. Suku Betawi adalah suku asli dari penduduk Batavia pada abad ke-17. Suku ini disebut sebagai suku asli wilayah Jakarta. Salah satu tradisi dari suku Betawi yang masih terus dipopulerkan adalah ondel-ondel. Yang ketiga, suku Sunda. Mayoritas suku Sunda menetap di Jawa Barat dan merupakan suku kedua terbesar di Indonesia setelah suku Jawa. Kebudayaan yang terkenal dari suku Sunda adalah alat musik angklung. Yang keempat, ada suku Batak. Suku Batak berasal dari wilayah Sumatera Utara. Suku ini terdiri dari beberapa bagian, yakni Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, dan Batak Pakpak. Yang kelima ada suku Dayak. Suku Dayak adalah suku yang berada di Pulau Kalimantan dengan kesenian dan ritual kebudayaan yang masih melekat dan terkenal hingga ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Yang keenam ada suku Madura. Suku Madura merupakan suku asli dari Pulau Madura. Suku Madura memiliki kebudayaan dan makanan khas yang bahkan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketujuh ada suku Bugis.
Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Sebenarnya suku ini tidak hanya bisa ditemukan di Indonesia saja. Cukup banyak suku Bugis yang menetap di Singapura dan Malaysia. Masing-masing suku tersebut memiliki bahasanya sendiri ya adik-adik. Yang kedua ada perbedaan ciri fisik. Terdapat perbedaan mengenai ciri fisik masing-masing suku dan bangsa. Perbedaan tersebut meliputi warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, dan yang lainnya. Contohnya, ciri fisik suku Sunda tentu berbeda dengan suku Papua. Suku Sunda cenderung memiliki kulit putih dan rambut lurus, sedangkan suku Papua cenderung memiliki kulit yang hitam dan rambut yang keriting. Yang ketiga, perbedaan logat bahasa. Logat bahasa adalah cara pengucapan seseorang terhadap suatu bahasa yang digunakannya. Berbeda dengan sekadar bahasa. Logat bahasa dari tiap suku dan bangsa tentu juga berbeda. Misalnya, suku Jawa memiliki logat bahasa khas dan berbeda dengan logat bahasa suku Batak. Bahkan, suku Jawa sendiri juga memiliki beberapa logat berbeda, tergantung di mana wilayahnya. Itu mengapa logat bahasa suku Jawa bagian timur akan berbeda dengan suku Jawa bagian tengah. Yang keempat, ada perbedaan adat dan budaya. Adat istiadat dan budaya setiap suku dan bangsa juga berbeda adik-adik. Contoh perbedaan adat istiadat dan budaya di Indonesia mencakup rumah adat, upacara adat, aksara, teater, drama, tarian, lagu, musik, pakaian adat, masakan, perayaan, seni lukis, seni gambar, dan yang lainnya. Jika adik-adik semua memiliki teman yang berbeda suku bangsa atau asal daerahnya, adik-adik semua harus menghargai dan menghormatinya ya. Adik-adik tidak boleh membeda-bedakan teman. Berikut merupakan contoh sikap toleransi. Yang pertama, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Yang kedua, memiliki sikap toleransi antar teman meskipun sering mengalami perbedaan pendapat. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda keyakinan dengan kita yang sedang beribadah. Adik-adik, apakah ada yang tahu apa sih manfaat sikap toleransi? Toleransi jadi sikap yang harus dimiliki setiap orang. Dengan sikap saling menghargai dan menghormati tersebut, masyarakat akan terhindar dari konflik antar golongan, sehingga hidup jadi lebih damai dan tentram. Apa saja yang terjadi jika dalam berteman kita bersikap toleransi atau saling menghargai? Dengan saling menghargai antar teman yang berbeda suku, bangsa, atau asal daerah, maka rasa persaudaraan akan timbul sehingga budaya saling menyayangi, saling tolong-menolong pun akan muncul dengan sendirinya. Ini adalah ciri-ciri hidup yang damai, tenang, dan harmonis. Nah, adik-adik semua, karena adanya perbedaan suku bangsa serta asal daerah, sangat penting memiliki sikap toleransi atau saling menghargai dan menghormati antar kelompok maupun antar individu di dalam masyarakat dan juga lingkungan lainnya. Jadi, adik-adik semua jika memiliki teman yang berbeda bahasa, suku, ciri fisik, logat bahasa, serta adat dan budaya, adik-adik harus menghargai dan menghormatinya ya. Adik-adik tidak boleh membeda-bedakan atau mencemooh, karena itu sama saja adik-adik tidak memiliki sikap toleransi atau sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Baik adik-adik, kesimpulan pada mata pelajaran hari ini yaitu sikap toleransi patut dijaga demi menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan.
Sikap toleransi sangat penting karena adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam. Nah, adik-adik, untuk tugas hari ini yaitu sebutkan 5 contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih adik-adik semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya adik-adik. Jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker dan